dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Tepa Mineral Tbk yang selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara elektronik yang diselenggarakan hari ini, hari Rabu 6 Juli 2022. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Bagi nama yang disebutkan, kami mohon berkenan untuk berdiri. Dewan Komisaris, Bapak David Kristiali selaku Komisaris Utama. Terima kasih. Bapak Yamin Darmawan selaku Komisaris Independen. Terima kasih. Jajaran Direksi, Bapak Rudi Canaka selaku Direktur Utama. Terima kasih. Bapak Herman selaku Direktur. Terima kasih. Bapak Roni Permadi Kusuma selaku Direktur. Terima kasih. Di samping itu telah hadir para profesional dan lembaga penunjang pasar modal, yaitu Notaris Kristina Dwi Utami SH MKN. Selaku notaris yang akan mengesahkan jalannya rapat dan akan mempersiapkan berita acara rapat. Serta Bapak Bubun yang mewakili Biro Administrasi Perseroan PT Bima Registra. Dan Bapak David Wijaya yang mewakili yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini sebagai berikut. Quorum kehadiran. A. Quorum kehadiran rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya rapat. B. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1A, anggaran dasar perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. A. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilakan untuk 1. Bagi yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan. Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Kedua,
Bagi yang hadir secara online hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem EasyKesei yang tersedia dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. B. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14, anggaran dasar perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Menurut pendapat ketua rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan. Dan 2. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan 3. Menurut pendapat direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan. C. Setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya. D. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan. E. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal 10 menit untuk setiap mata acara rapat, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. F. Pimpinan rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara tertulis. G. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKesei, pengajuan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall pada aplikasi EasyKesei, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. H. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal rapat. Perseroan akan mengirim tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall di aplikasi EasyKesei. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email, maka jawaban perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan. Pemungutan suara. A. Dalam rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada EasyKesei yang disediakan oleh Kesei, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat diambil dari 1. E-voting melalui EasyKesei, 2. Suara dari pemegang saham yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. 3. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. Pemungutan suara untuk butir 2 dan 3 dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada EasyKesei. Kedua, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko
akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada IZKC. Ketiga, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju. Keempat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang tidak memberikan suara apapun dianggap memberikan suara blanko atau abstain. B. Pemungutan pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. C. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam pengambilan keputusan, apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy tidak mengeluarkan suara, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. D. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara, tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 Juli 2022, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, Bapak David Kristiali selaku Komisaris Utama Perseroan dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Kami persilakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham atau kuasanya serta para hadirin lainnya dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT PAM Mineral Tbk pada hari ini, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 Juli tahun 2022, saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan POJK 15 tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 POJK _04 tahun 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16 tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (ECKC) yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Perseroan telah A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat pada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2022 dengan nomor 022 PAM Mineral JKT Korsek 5 tahun 2022 dan penyampaian perubahan mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat pada tanggal 25 Mei tahun 2022 nomor 023 PAM Mineral JKT Korsek 5 tahun 2022. B. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 30 Mei tahun 2022 melalui media, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, aplikasi ECKC, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. C. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 14 Juni tahun 2022 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat.
Kami mempersilakan notaris untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan agenda acara rapat ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 13 Juni 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut yang disusun oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 7.662.985.900 saham atau mewakili 79,306% dari 9.662.514.496 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. Dan karenanya rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah dipenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.32 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. Sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK, penyampaian penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan akan kami sampaikan bersama dengan penyampaian laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dari perseroan pada agenda pertama rapat ini. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity at discharge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan agenda acara pertama rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Canaka selaku Direktur Utama Perseroan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Merupakan kehormatan bagi kami
mewakili seluruh direksi untuk menyampaikan kondisi umum perseroan. Laporan kegiatan perseroan beserta penjelasan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sahyadi dan Tamara dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bahwa penyampaian laporan tersebut dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan perseroan yang dapat diunduh pada situs web perseroan. Dan untuk laporan direksi selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 15 sampai dengan halaman 18 laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, dan sebagaimana ditampilkan pada slide. Melengkapi laporan tahunan ini akan disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk itu kepada Bapak David Kristiali selaku Komisaris Utama kami persilakan. Laporan Dewan Komisaris. Melengkapi laporan tahunan ini perlu kiranya kami sampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham bahwa selama tahun buku 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 10 sampai dengan halaman 13, laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, serta sebagaimana ditampilkan pada slide. Demikianlah uraian kami mengenai kondisi umum perseroan, laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Di mana penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh pada situs web perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at day charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara pertama rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Easy KSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan dengan menggunakan fitur chat melalui aplikasi Easy KSEI.
Berdasarkan pengamatan kami sampai saat ini tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKesei. PS nggak ada ya. Ada suara blanko atau suara tidak setuju. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Ada suara blanko atau suara Yang tidak setuju. alternatif kedua, Pak. Halaman 8. Halaman 8, Bu.
Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara rapat kedua rapat ini, yaitu persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berkaitan dengan agenda acara kedua rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara pertama sesuai dengan laporan keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara, dengan pendapat wajar tanpa syarat dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp45.498.526.972. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp45.498.526.972. 2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perseroan masih mengalami defisit tahun berjalan sebesar Rp7.082.650.12. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab terkait agenda acara kedua rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKC, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan menggunakan fitur chat melalui aplikasi EasyKC. Berdasarkan pengamatan kami, sampai saat ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKC, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik independen yang mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut dan persyaratan-persyaratan lain untuk penunjukannya. Berkaitan dengan agenda acara ketiga ini, kami menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya proses penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan
Laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2022 adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Akuntan publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sumber daya yang memahami bisnis perseroan, biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasian perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menunjuk kantor akuntan publik terdaftar, termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2022 adalah kantor akuntan publik Cahyadi dan Tamara, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk, bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan wewenangan dan kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari akuntan publik tersebut, cara-cara penunjukannya. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara ketiga rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan dengan menggunakan fitur chat melalui aplikasi EasyKesei. Berdasarkan pengamatan kami, sampai saat ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat ini yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKesei. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara keempat, yaitu penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berkaitan dengan agenda acara keempat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu ditentukan oleh para pemegang saham utama dan pengendali, sedangkan untuk gaji atau tunjangan direksi perseroan diusulkan untuk rapat umum pemegang saham ini melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Menetapkan honorarium atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 ditentukan oleh pemegang saham utama atau pengendali dan memberikan wewenang dengan kuasa kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara keempat rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat. Sedangkan para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKese, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan dengan menggunakan fitur chat melalui aplikasi EasyKese. Kan pengamatan kami sampai saat ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara kelima, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per 30 Juni tahun 2022. Berkaitan dengan agenda acara kelima rapat ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 POJK 04 tahun 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sampai dengan 30 Juni 2022, yaitu sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar 200 miliar rupiah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, yaitu sebesar 4 miliar 1.311.000 rupiah, perseroan menerima dana bersih sebesar 195 miliar 998.689.000 rupiah. Realisasi penggunaan dana. 1. Belanja modal 72 miliar 247.689.000 rupiah. 2. Modal kerja 123 miliar 751 juta rupiah dengan total 195 miliar 998.689 rupiah. Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak 139 miliar 944.250 juta atau sebesar 71%. Kiranya rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut. Dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara kelima rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKese, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan dengan menggunakan fitur chat melalui aplikasi EasyKese. Berdasarkan pengamatan kami, sampai saat ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih.
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan putusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi yang hadir di ruang rapat ini yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara absen, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKese. Bapak Pimpinan Rapat, dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham atau kuasanya serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 11.01 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT PAM Mineral Tbk yang telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar pada hari ini. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik pada acara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa.